Di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Arif, berusia 20 tahun. Ia tinggal bersama ayahnya, Pak Hasan, seorang pengemudi ojek online yang bekerja dari pagi hingga larut malam, dan ibunya, Bu Nur, yang menderita stroke sejak Arif berusia 10 tahun. Sejak saat itu, kehidupan keluarga kecil itu berubah drastis. Sebelumnya, Bu Nur adalah seorang penjahit rumahan yang rajin dan sabar. Namun semenjak stroke menyerang, separuh tubuhnya lumpuh, membuatnya hanya bisa berbaring di tempat tidur. Semua tanggung jawab keluarga kini ada di pundak Pak Hasan. Sementara itu, Arif yang masih kecil saat itu sering melihat ayahnya pulang larut malam dengan wajah lelah, namun tetap tersenyum saat masuk rumah. Momen itu membekas dalam hati Arif. Ia berjanji dalam diam, suatu hari nanti, aku harus bantu ayah dan sembuhin ibu. Saat menginjak remaja, Arif bukanlah siswa yang memiliki banyak waktu luang. Setiap pulang sekolah, ia membantu ayahnya dengan mencuci motor, memasak, dan merawat ibunya. Meski begitu, Arif tidak pernah mengeluh. Ia juga rajin belajar dan termasuk siswa berprestasi di sekolahnya. Beberapa kali ia menjuarai lomba karya ilmiah dan pidato tingkat kabupaten. Namun, setelah lulus SMA, Arif sadar bahwa kuliah adalah hal yang sulit diwujudkan karena kondisi ekonomi keluarganya. Bukannya menyerah, Arif memilih jalan lain. Ia ingin bekerja dan menabung sedikit demi sedikit. Sembari belajar tentang bisnis dari internet, Arif mulai bekerja sebagai karyawan di sebuah toko kelontong di dekat rumahnya. Gajinya tak seberapa, namun ia tidak mempermasalahkan. Setiap bulan, sebagian gajinya ia tabungkan, sebagian lagi ia berikan untuk ayah dan ibunya. Setiap malam setelah bekerja, Arif menonton video tentang bisnis online dan membaca kisah-kisah pengusaha sukses. Ia belajar cara berjualan, mengatur keuangan, dan memahami perilaku pembeli. Ia yakin suatu hari nanti akan memiliki usaha sendiri. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Uangnya sering habis untuk kebutuhan rumah tangga, dan terkadang ia merasa putus asa. Tapi, setiap melihat ayahnya yang tetap bekerja keras meski sudah tua, dan ibunya yang berjuang melawan penyakit, semangatnya kembali tumbuh. Suatu hari, Arif memutuskan untuk memulai usaha kecil. Ia membeli beberapa produk sembako dari pemasok dan menjualnya kembali di depan rumah dengan meja sederhana. Awalnya, pembelinya hanya tetangga sekitar, tapi berkat keramahan dan kejujurannya, pembeli mulai percaya padanya. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ia menata dagangannya, dan sore hari setelah pulang, ia kembali melayani pelanggan. Hasilnya tidak banyak, tapi cukup menambah pemasukan keluarga. Lambat laun, Arif mulai berpikir untuk memperbesar usahanya. Ia menambah produk dagangan, membuat akun media sosial untuk promosi, dan meminta saran dari beberapa teman yang sudah lebih dulu berbisnis. Tak selamanya jalan Arif mulus. Suatu ketika, harga bahan pokok melonjak tinggi dan modal usahanya hampir habis. Ia juga sempat kehilangan beberapa pelanggan karena ada warung baru yang lebih besar di dekat rumah. Hari itu, Arif pulang dengan perasaan sedih. Ia masuk ke kamar ibunya dan duduk di samping tempat tidurnya. Dengan suara lemah, Bu Nur berkata, "Nak, kalau hidup selalu mudah, semua orang sudah sukses. Tapi yang kuat itu yang tetap berdiri meski jatuh berkali-kali." Kata-kata itu seperti cambuk semangat bagi Arif. Ia bertekad untuk tidak menyerah. Keesokan harinya,
ia kembali berjualan, kali ini dengan strategi baru, memberikan layanan pesan antar ke rumah-rumah sekitar dan menjual secara online lewat aplikasi belanja lokal. Perlahan-lahan, pembeli mulai berdatangan lagi. 2 tahun berlalu, kerja keras Arif mulai membuahkan hasil. Warung kecilnya kini tumbuh menjadi toko sembako besar dengan beberapa karyawan yang ia rekrut dari anak-anak muda di kampungnya. Ayahnya tak lagi perlu menarik ojek seharian. Kini Pak Hasan membantu mengelola toko dan mengantar barang ke pelanggan tetap. Arif juga bisa membawa ibunya berobat ke rumah sakit yang lebih baik. Dan kondisi Bu Nur perlahan membaik. Kini ia sudah bisa berjalan dengan bantuan tongkat. Suatu sore, Arif duduk di depan tokonya. Melihat papan nama besar bertuliskan Toko Berkah Hasan. Ia tersenyum haru, mengingat betapa berat perjuangannya selama ini. Semua ini untuk ayah dan ibu. Gumamnya pelan. Kini kehidupan Arif dan keluarganya jauh lebih baik. Ia bukan hanya sukses secara materi, tapi juga dikenal sebagai anak muda inspiratif. Di kampungnya, banyak remaja datang kepadanya untuk belajar berwirausaha dan meminta nasihat. Arif selalu mengatakan hal yang sama kepada mereka. Kalau kamu ingin hidupmu berubah, jangan tunggu keadaan membaik. Mulailah dari sekarang. Dari apa yang kamu punya. Toko yang dulu kecil, kini menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang. Arif pun mulai bermimpi untuk membuka cabang baru dan membantu lebih banyak anak muda agar bisa mandiri. Setelah 2 tahun menjalankan toko sembako dengan sistem manual, Arif mulai menyadari bahwa perkembangan teknologi membawa peluang besar. Banyak pelanggan muda yang lebih suka belanja lewat ponsel daripada datang langsung. Suatu malam, setelah toko tutup, Arif duduk di depan laptop bekas yang ia beli dari temannya. Kalau orang lain bisa jualan online, aku juga harus bisa, katanya dalam hati. Dengan modal semangat dan rasa ingin tahu, ia belajar cara membuat akun di platform e-commerce. Awalnya, ia hanya mengunggah foto beras, minyak, dan gula. Ia menulis deskripsi produk dengan jujur, lengkap dengan berat dan kualitas barang. Namun penjualan di minggu pertama sangat sepi. Hanya 1 pesanan datang. Itu pun dari pelanggan yang salah alamat. Tapi Arif tidak menyerah. Ia terus belajar dari video tutorial, membaca strategi pemasaran digital, dan belajar tentang branding toko online. Perlahan, hasilnya mulai terlihat. Toko online milik Arif yang diberi nama Berkah Hasan Mart mulai mendapatkan ulasan positif. Beberapa bulan kemudian, penjualan online-nya meningkat tajam. Ia mulai mendapatkan pelanggan dari luar kota, bahkan dari luar pulau. Kini, setiap pagi, toko Arif dipenuhi aktivitas. Ada yang menyiapkan pesanan online, ada yang mengemas barang, dan ada yang mencatat pengiriman. Pak Hasan yang dulu bekerja sebagai ojek online, kini membantu mengantarkan paket ke ekspedisi. Setiap kali melihat wajah ayahnya yang tersenyum bangga, hati Arif terasa hangat. Dulu ayah narik motor buat bertahan hidup. Sekarang ayah bawa paket dari toko kita sendiri, ucap Arif suatu hari. Sambil menepuk bahu ayahnya, Pak Hasan hanya tersenyum haru. Ayah gak nyangka kamu bisa sampai sejauh ini, Rif. Dengan penghasilan yang semakin stabil, Arif mulai rutin membawa ibunya terapi. Ia tak lagi khawatir soal biaya rumah sakit. Setelah berbulan-bulan terapi, kondisi Bu Nur mulai menunjukkan kemajuan. Ia kini sudah bisa berjalan pelan dengan bantuan tongkat dan bisa bicara dengan lebih jelas. Suatu sore, Arif mendapati ibunya sedang duduk di teras sambil tersenyum melihat
toko mereka yang ramai. Ibu senang lihat toko ini ramai. Dulu ibu takut kamu gak kuat jalanin hidup seberat ini. Arif menggenggam tangan ibunya, menatap dengan mata berkaca. Justru karena ibu dan ayah, Arif kuat. Semua ini buat ibu. Hari itu menjadi salah satu hari paling membahagiakan bagi Arif. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ia melihat ibunya tersenyum tanpa kesedihan di matanya. Di usia 25 tahun, Arif duduk di teras rumah sambil menemani ibunya menikmati senja. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah dari kebun baru mereka. Ibu sudah bisa jalan tanpa tongkat sekarang, kata Arif sambil tersenyum. Iya, nak, semua ini karena kamu. Doa ibu nggak pernah putus buat kamu. Arif menatap langit sore. Dalam hatinya, ia berbisik, ternyata benar. Doa orang tua itu kunci kesuksesan. Kini, Arif tidak hanya sukses secara materi, tapi juga kaya akan kasih, makna, dan rasa syukur. Kisah Arif adalah bukti bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Dari anak seorang ojek online, dari rumah sederhana, dengan ibu yang sakit, kini ia tumbuh menjadi pengusaha muda sukses yang menginspirasi banyak orang. Arif tidak pernah lupa akar perjuangannya. Ia percaya bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan dengan doa dan ketulusan, suatu hari akan mengantarkan pada kesuksesan besar. Dan ketika ditanya oleh seorang wartawan tentang rahasia suksesnya, Arif hanya tersenyum dan berkata pelan, "Saya cuma ingin membuat ayah dan ibu bisa tersenyum tanpa beban, sisanya Allah yang memudahkan."